Seringkali ketika melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan melihat fakta yang berada di sekitar kita, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah itu tidak adil. Allah tidak peduli dengan kondisi dan nasib manusia. Dan lihatlah, ada begitu banyak orang yang hidup di dalam penderitaan, penyakit, dan kemiskinan dibandingkan dengan sekelompok orang kecil yang hidup di dalam kelimpahan dan kemewahan. Di mana Allah? Allah yang dikatakan mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang menderita itu. Seorang misionaris Aum menuturkan kisah pengalaman hidupnya. Dan ada 3 hal ini yang mungkin bisa mengubah sedikit cara berpikir kita. Pengalaman yang pertama adalah dia menangani konseling seorang pemuda yang kaya raya. Hidupnya berkelimpahan harta. Tetapi dalam hidup yang berkelimpahan harta ini, dia mengalami depresi yang berat. Dia mencoba untuk bunuh diri dengan minum obat-obatan sampai overdosis. Dan kemudian ketika misionaris ini berhadapan dengan pemuda tersebut dalam sebuah konseling, kalimat yang diucapkan oleh si pemuda ini adalah bahwa dia sangat tidak bahagia. Dia membenci hidupnya sendiri, dia membenci orang tuanya, dia membenci masa depannya. Dia gagal menemukan makna kehidupannya. Cerita pengalaman keduanya adalah kunjungannya ke sebuah perkampungan yang sangat kumuh, penuh dengan orang-orang yang menderita dalam kemiskinan. Dan dia mengunjungi sebuah rumah. Rumah itu sangat kecil dan sederhana, di sekitarnya sangat kotor. Dan ketika dia masuk rumah tersebut, diantarkan seorang anak kecil yang menyambutnya. Dia berjumpa dengan seorang ibu yang buta sejak lahir. Dan ketika sang misionaris mengatakan, "Ibu, saya datang untuk mendoakan Anda," ibu tersebut tersenyum dan senyumannya sangat indah, tutur si misionaris ini. Dan apa yang dikatakan oleh wanita tersebut kepadanya adalah, "Tuhan memberkatimu." Bayangkan, setelah misionaris ini selesai berdoa pun, perempuan yang buta tersebut mengatakan, "Saya sangat terberkati." Bayangkanlah, orang yang lahir buta dan miskin seperti itu bisa mengatakan bahwa dia terberkati. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai hanya dengan memiliki harta saja. Kebahagiaan karena merasa bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupannya, lepas dari semua situasi dan kondisi penderitaan yang dia alami. Ini merupakan sebuah pengalaman batin yang susah untuk kadang-kadang kita pahami kalau kita hanya berpikir secara materialistik untuk menjamin kebahagiaan kita. Pengalaman ketiga adalah kunjungan sang misionaris Aum ini ke panti rehabilitasi untuk orang-orang yang sedang menderita kanker. Dan dalam perbincangan dengan para penderita kanker, dari satu orang kepada orang yang lain, dia menemukan sebuah ungkapan yang susah untuk dia bayangkan sebelumnya. Dan ungkapan tersebut adalah, kanker adalah sebuah peristiwa hidup yang terbaik yang bisa saya jalani. Bagaimana mungkin? Tetapi bagi orang yang sedang menderita seperti itu dan menempuh saat-saat yang sulit dalam kehidupannya, ada pengalaman-pengalaman rohani yang menyentuh mereka dan kemudian mengubah persepsi hidup mereka tentang hidup dan kehidupan ini, tentang kebahagiaan dan tentang hari akhir mereka. Dan banyak orang yang menderita penderitaan yang sangat berat seperti ini akhirnya menemukan apa yang menjadi makna kehidupannya yang sudah sangat terbatas karena penyakit yang mereka derita. Tuhan bukannya tidak memberkati orang-orang yang menderita. Tuhan datang untuk mengangkat penderitaan manusia dan membebaskannya dari penderitaan tersebut. Dan Tuhan memperhatikan orang-orang yang sederhana seperti 2 orang yang ditampilkan dalam Injil kita hari ini, Maria dan Elizabeth. Maria, seorang perawan dari tempat yang sangat terpencil, dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda putranya. Dan Elizabeth, seorang wanita yang dikatakan mandul, mendapatkan berkat seorang putra yang kemudian akan menjadi pendahulu bagi kedatangan Sang Mesias. Dan itulah Yohanes Pembaptis yang mendahului kedatangan
Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinantikan. Maka kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam diri orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hina, orang-orang yang tertindas, orang yang bagi di depan mata umat manusia atau di depan mata manusia biasa nampaknya tidak berarti. Allah sanggup mengubah itu semua. Dan karena itu saya mengajak Anda untuk melihat, kalau sekarang ini mungkin Anda merasa Anda sedang berada dalam perjuangan, dalam pergumulan, dalam ketidakpastian, bahkan dalam penderitaan, jangan pernah kehilangan iman dan harapan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tetap mencintai Anda dan tetap memberkati hidup Anda. Dan berkat itu adalah sesuatu yang istimewa, yang mungkin berbicara hanya untuk diri Anda dan kepada diri Anda saja, dan mengangkat kembali semangat Anda dan memberikan optimisme dan sukacita dalam hidup Anda. Dan berkatilah, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang membimbing dan menguatkan Anda sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.